Halo teman-teman, ketemu lagi di seri belajar NLP. Kita masih lanjutin tentang presuposisi NLP atau NLP Presuppositions. Saya ambil penjelasannya dari buku saya ya, NLP The Path to Excellence. Kali ini kita akan bahas satu presuposisi yang bunyinya adalah we cannot not communicate. Seperti apa tuh? Yuk kita bahas di video kali ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah agak lama kita nggak bahas tentang NLP ya. Kita mau lanjutin bahas presuposisi NLP. Moga-moga ini bisa menjadi jalan untuk teman-teman memahami esensi NLP. Karena presuposisi ini sebenarnya adalah pengandaian-pengandaian yang melatar belakangi lahirnya teknik-teknik NLP. Jadi teknik itu sebenarnya adalah praktek langsung atau ekspresi langsung dari prinsip-prinsip yang adanya di presuposisi ini. Tentu saja presuposisi ini tidak datang tiba-tiba ya, out of nowhere ya, para foundernya NLP itu ketemu gitu ya. Beliau-beliau itu ya belajar dari macam-macam, termasuk dari tren atau semangat zaman di saat itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Jadi maksudnya we cannot not communicate itu apa? Ada satu keyakinan di dalam NLP bahwa kita itu hidup di dalam sistem. Ini sudah pernah saya bahas di presuposisi yang sebelumnya ya. Nah, karena kita hidup di dalam sistem, maka keseluruhan hidup kita itu bergerak di dalam sistem. Tubuh kita ini adalah sebuah sistem, ya kan? Pikiran, perasaan, mata, semua ini saling terhubung. Antara pikiran dengan tubuh kita juga sebuah sistem, saling mempengaruhi. Pikiran dengan perasaan itu sebuah sistem, saling mempengaruhi. Diri kita dengan orang lain itu juga saling mempengaruhi. Kemudian satu masyarakat dengan masyarakat lain saling mempengaruhi gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sebuah sistem. Bahkan kalau di zoom in lagi ya, di dalam pikiran kita tuh ada pikiran-pikiran kecil lain yang namanya keyakinan, budaya gitu. Itu juga saling mempengaruhi. Jadi kenapa kok kemudian kalau kita coba lihat konteks yang lebih sempit ya. Kenapa kemudian kita kadang-kadang bisa mengenali ada orang-orang yang bilangnya enggak, aku nggak apa-apa. Tapi kita tahu kayaknya ada apa-apa gitu. Dari mana? Dari nada bicaranya, dari ekspresinya pada saat mengatakan nggak apa-apa gitu kan. Karena memang kita di dalam komunikasi sehari-hari itu ada kesatuan sistem antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampai ekspresikan lewat tubuh kita, dan bagaimana nada kita menyampaikannya, bahkan dalam suasana tertentu, itu semua terkait dalam sebuah sistem. Jadi kita bisa tahu orang yang ngomong oke, itu oke-nya itu oke yakin atau oke. Nah, itu ya. Kita bisa merasakan perbedaannya karena ada sebuah sistem komunikasi yang selaras. Kalau dia tidak selaras, maka berarti makna komunikasinya berbeda gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya kita tidak berkomunikasi. Kalau makna komunikasi dibatasi kepada kata-kata, memang kita seolah-olah kadang-kadang tidak berkomunikasi, kita diem aja gitu ya. Kalau komunikasi dibatasi hanya dari kata-kata kan seolah-olah dia nggak ngomong apa-apa kok, dia tidak mengkomunikasikan apapun. Tetapi kalau komunikasi diperluas menjadi sistem keseluruhan dalam rangka menyampaikan pesan, maka diam itu tentu saja banyak maknanya. Orang yang lagi ngambek misalnya sama orang tuanya, sama temannya, sama sahabatnya, sama pasangannya, sama anaknya, itu bisa aja diam gitu. Tapi kita tahu diam itu sebenarnya justru menyampaikan sesuatu, menyampaikan kemarahannya, menyampaikan kekecewaannya. Nah, jadi karena ada di dalam sistem komunikasi itu, maka diamnya seseorang, tidak berkata-kata seseorang itu adalah sebuah penyampaian pesan sebenarnya. Nah, sebaliknya ada istilah lain multi-layer communication ya. Di dalam sebuah pesan ada pesan-pesan lain terselubung gitu. Misalnya kalau kita sehari-hari ya ketemu orang atau kita bertamu ke rumah orang, terus ada orang bertanya, isi tamunya bertanya, toilet di mana ya? Itu kan tentu saja bukan sebuah pertanyaan yang kemudian dijawab hanya dengan menunjukkan arah di situ, enggak.
tapi maksud orang ini adalah dia pengen minta izin untuk menggunakan toiletnya kan gitu kan. Maka menangkap pesan tersebut si tuan rumah tidak hanya menunjukkan toilet di situ, tetapi mungkin bahkan mengantarkan, menyalakan lampunya, mempersilahkannya atau memberitahu hal-hal lain yang perlu diketahui di toilet itu. Kenapa? Karena ada multi layer of communication. Disitulah akhirnya presuposisi ini jadi penting. Ya, we cannot not communicate, artinya kita nggak bisa tidak berkomunikasi. Diamnya kita pun mengkomunikasikan ke sesuatu. Di grup WA misalnya ya, ada orang yang pakai istilah namanya silent reader ya. Jadi dia baca tapi nggak pernah berkomentar. Itu mengkomunikasikan sesuatu. Apa misalnya? Ya mengkomunikasikan saya nggak punya waktu buat berkomentar, atau ya saya sekedar ingin menjadi pendengar saja, penyimak saja, atau bahkan saya sedang ada urusan yang lain, atau grup saya terlalu banyak. Apapun yang terjadi di dalam grup WA itu sebenarnya ada pesannya gitu. Nah, ini nanti implementasinya di NLP seperti apa? Salah satunya adalah di NLP kita belajar ilmu namanya kalibrasi ya. Teman-teman yang belajar soal NLP change model, salah satu elemen di dalam change model adalah equity. Nah, equity itu lebih tepatnya namanya adalah sensory equity, kepekaan indrawi. Kalau kita berkomunikasi itu kita perlu punya kepekaan indrawi untuk bisa menangkap tidak hanya tadi verbalnya saja dari orang lain, tapi juga non verbalnya. Bahkan kalau perlu di baliknya ada keyakinan apa, ya kan? Non verbal itu kan bisa mungkin kesannya adalah bahasa tubuh ya, tapi kadang-kadang ini nggak bicara bahasa tubuh, ini bicara orang diajak janjian tapi datangnya terlambat itu kan sebenarnya bisa dikupas itu ya, ada komunikasi apa di balik keterlambatannya misalnya, ini acara nggak penting-penting amat misalnya gitu ya. Nah itu, jadi kepekaan indrawi itu penting supaya kita bisa menyesuaikan, bisa fleksibel nanti ya di dalam NLP change model itu kita bisa fleksibel untuk menyesuaikan cara kita berkomunikasi pada orang lain supaya kita bisa mempertahankan trust ya, supaya kita bisa terus-terusan menyesuaikan gaya pacing kita kepada orang lain. Gaya pacing itu gaya pendekatan kita ke orang lain. Nah, itu caranya gimana? Caranya latihan sensory equity, kepekaan indrawi, atau nanti nama lain teknik latihannya namanya kalibrasi atau calibration. Kalibrasi itu sederhananya adalah berusaha untuk mengenali seseorang itu ada di state apa, di perasaan pikirannya seperti apa, itu pasti tercermin di dalam ekspresi tubuhnya, nada suaranya, kata-katanya. Nah, kita kenali sehingga kita bisa tahu bahwa ketika ada perubahan atau pergeseran, ada deviasi dari cara dia menyampaikan, berarti ada perubahan state, berarti ada perubahan pikiran. Dia kalau bilang ya tuh ya, maka ketika dia bilang iyanya tuh ya. Nah, ini berarti ada perubahan pikiran atau perasaan, perubahan state. Karena external behavior itu selalu terkoneksi dengan internal state gitu. Jadi mengenali external behavior itu adalah jalan untuk mengenali internal state. Nah, tapi bedanya kalibrasi dengan misalnya ilmu-ilmu tentang body language ya, biasanya ilmu body language itu sudah sekaligus mengajarkan interpretasinya. Nah, kalau di NLP kita menghindari itu dulu ya. NLP ini agak fenomenologis ya di dalam pendekatannya gitu. Tidak hanya pragmatis tapi fenomenologis. Artinya gini, jangan buru-buru memaknai dulu ekspresi orang, tapi cukup kenali dulu deviasinya atau pergeseran dari kondisi biasanya ke kondisi yang sekarang. Nah, kenapa kok kita melatih hal itu? Ya, karena tadi meyakini presuposisi ini bahwa we cannot not communicate. Manusia tuh pasti mengkomunikasikan sesuatu. Kalau biasanya dia on time, sekarang terlambat, ada yang sedang dia komunikasikan. Kebalikannya, biasanya dia terlambat, sekarang dia on time, ada yang dia bisa komunikasikan. Biasanya dia itu menggebu-gebu, sekarang kok dia kalem, ada yang dia komunikasikan. Nah, proses itu membuat kita jadi peka sama apa yang sedang disampaikan orang. Jadi we cannot communicate itu menurut saya adalah satu pemikiran dasar untuk berkomunikasi lebih mendalam, mengenali orang itu dalam lapisan-lapisan perasaan, dalam lapisan-lapisan pikirannya. Diri seseorang itu tidak satu, diri seseorang itu terdiri dari banyak aspek.
Dia punya banyak persona, punya banyak diri dia di rumah, di kantor. Kenalilah orang lebih dalam. Kenalinya lewat mana? Minimal pertama-tama lewat kalibrasi apa yang terjadi dalam perilakunya, dalam nada bicaranya, dalam pilihan katanya. Jadi nanti kalau misalnya kita belajar kalibrasi itu awal-awal memang lewat gerakan ya, kenali gerakan, kenali ekspresi. Tapi sebenarnya kalibrasi itu salah satunya kalau di pelatihan kita di Indonesian Advanced Society ya, ada modul Relationship Excellence modul 2. Materi kalibrasi itu setelah kita belajar tentang mengenali ekspresi, kita belajar untuk mengenali namanya pola-pola pikir atau metaprogram. Nah, metaprogram itu kecenderungan pola pikir, ya kan adanya di pikiran ya. Tapi sebenarnya bisa dikenali polanya lewat pilihan kata, lewat gerakan tubuh, gitu ya, lewat ekspresi, kecenderungan kalimat yang dia pilih. Nah, itu kan berarti kita berusaha mengenali untuk seseorang lebih dalam gitu, berusaha mengenali orang lebih dalam. Kenapa begitu? Karena kita meyakini we cannot not communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, di sisi lain, berarti kalau kita mau mengkomunikasikan kepada seseorang, seringkali memang tidak harus pakai verbal. Kenapa di dalam budaya kita itu, budaya yang luhur ya, itu ada kiasan, ada simbol-simbol gitu. Karena memang kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Orang yang terampil dalam berkomunikasi justru cerdik memanfaatkan simbol-simbol, cerdik memanfaatkan pesan-pesan selain verbal. Menurut saya itu ya. Jadi ada kritik dari kaum kekinian terhadap kebiasaan-kebiasaan di dalam budaya di Indonesia, budaya yang lebih lampau ya. Itu banyak basa-basinya. Ya, kadang-kadang basa-basi itu lama-lama kehilangan makna, betul ya. Tapi di sisi lain sebenarnya ritual-ritual budaya ya, kebiasaan-kebiasaan dalam sebuah budaya itu kalau diselami dan disesuaikan dengan kondisi kini itu adalah cara orang berkomunikasi, cara budaya mengkomunikasikan sesuatu yang itu justru excellent, itu justru canggih gitu. Simbol-simbol cara berpakaian, simbol-simbol kata-kata yang dipilih ya, perumpamaan yang dipakai, pilihan kata, ekspresi itu semua bisa didesain ya. Nanti ada presuposisi lain ya yang akan membahas hal itu, bagaimana kita mendesain komunikasi. Tapi titik pijak pertamanya adalah yakinilah dulu bahwa we cannot not communicate. Orang itu selalu mengkomunikasikan sesuatu, kenali ya. Begitu juga kita selalu mengkomunikasikan sesuatu, maka cerdiklah menggunakan pesan-pesan kita. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.